Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sangat bersyukur sekali pada hari ini dapat hadir di tengah-tengah ibu bapak sekalian. Wajah-wajah yang familiar, tapi ada juga beberapa wajah yang baru sepertinya. Yang pertama kali saya syukuri adalah topik yang ini yang buat Mas Rivaldi ya, keren banget ini. Oh tim, oke, Mas Rivaldi dan tim. Puasa, empati, dan keterhubungan emosional. Sebagai dosen dan juga sebagai peneliti, topik tentang empati ini biasanya hanya ada di seputar diskursus kelas, conference, kemudian paper. Namun saya di antara semua itu saya sangat bangga karena hari ini untuk pertama kalinya empati masuk ke dalam mimbar masjid. Sangat bersyukur sekali. Baik, saya diberi waktu berapa lama, Mas? Boleh sampai jam 1. Baik. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin ini ada sedikit teori yang saya paparkan, tapi saya berusaha mengemasnya untuk lebih sederhana. Bagaimana kaitan antara empati, puasa, dan keterhubungan emosional. Ada satu kisah yang saya yakin sangat familiar sekali didengar Bapak dan Ibu. Ketika Rasulullah SAW sedang melakukan ibadah di masjid sebagai imam, dan beliau mendengar suara, di tengah-tengah suara jamaah itu ada suara bayi menangis. Apa yang terjadi di saat itu? Rasul yang kita tahu, beliau mempercepat sholatnya dan tetap menjadi imam. Tidak meruntuhkan sholatnya, namun mempercepat dan tetap dengan identitasnya sebagai imam. Di situ yang kita sorot sebetulnya adalah apa yang terjadi sehingga Rasulullah SAW bisa sampai memutuskan untuk mempercepat sholatnya. Jadi ada suatu kondisi yang sangat menarik saat itu, di mana beliau masuk ke dalam kegelisahan si ibu yang memiliki bayi itu. Bayangkan ketika posisi kita sebagai orang tua dan kita tidak mampu saat itu untuk segera menggendong anak kita yang sedang menangis. Yang luar biasa dari Rasul adalah beliau tidak hanya masuk ke dalam kegelisahan si ibu, namun beliau juga bisa masuk ke dalam kegelisahan para jamaatnya. Kita tidak pernah tahu apa yang dirasakan jamaatnya saat itu. Si ibu mungkin merasa gelisah dan tidak bisa langsung menggendong anaknya. Tapi mungkin juga si ibu merasa gelisah karena takut jamaah lain terganggu. Sementara jamaah lain mungkin juga bisa merasakan kegelisahan yang sama, merasa terganggu atau sedikit ngomel, ini ibunya gimana sih gitu ya kira-kira ya. Dan selain dua posisi itu, Rasul berhasil untuk masuk ke dalam bagaimana si bayi ini, apa yang dirasakan bayi ini sehingga dia menangis. Ketika bayi menangis sebagai orang tua kita pasti paham bahwa pasti ada yang tidak beres dalam dirinya. Gelisah, tidak nyaman. Tiga posisi yang saat ini bisa dirasakan oleh Rasul itu betul-betul kondisi yang sangat luar biasa. Nah, yang menarik, bagaimana kita memposisikan diri kita di posisi orang lain. Itulah definisi dari empati. Saya cerita sedikit tentang sejarah empati ini Bapak Ibu, menarik sekali. Jadi saya ambil sedikit dari quote seorang Pakistani novelis, Mohsin Hamid. Quote itu berbunyi, empathy is about finding echoes in another person of yourself. Apa arti finding echoes? Menemukan gema. Penulis lain, Barbara Elui, menyatakan finding echoes seolah-olah kita bayangkan when we shouted from a hilltop, ketika kita berteriak di atas puncak bukit, the voice that coming back to us itu adalah sebagai ekonya, gema. Suara yang kembali itu seperti gema. Gema itu tidak mengurangi kata sedikit pun. Gema itu tetap sama.
Tidak ada yang berkurang, tidak ada yang ditambah. Exactly the same, just like we shouted. Dan di sini beliau juga Barbara Eloi juga menyatakan, that is the empathy is, that the empathy is. But for sure, it is almost impossible for us to precisely feeling what others feeling. Susah untuk kita untuk merasakan seperti betul-betul yang dirasakan orang lain, karena kita bukan orang itu, begitu. Nah, berangkat dari latar belakang empati sendiri. Jadi di awal abad 20 atau tahun 1900-an muncullah kata dari bahasa Jerman yaitu Einfühlung yang dimaknai sebagai feeling into, masuk ke dalam. Para pemikir Jerman ini menciptakan kata Einfühlung itu sebetulnya untuk bagaimana kita sebagai penikmat karya seni bisa menikmati karya seni yang diciptakan oleh mereka. Ya, jadi Einfühlung ini asal katanya berusaha menggambarkan karya estetika. Nah, ini sangat menarik. Jadi misalnya ada lukisan The Starry Nights dari Vincent van Gogh. Itu kan menggambarkan bagaimana langit dihiasi dengan spiral, lukisan-lukisan spiral. Nah, jadi pelukis ini menginginkan siapapun yang menikmati, siapapun yang melihat lukisan itu, dia bisa masuk ke dalam lukisan itu. Ketika kita melihat langit penuh lingkaran yang spiral itu, kita pasti merasakan suatu perasaan yang berbeda, ya kan? Entah itu perasaan takjub, kagum, atau perasaan tidak enak. Intinya status emosi kita bermain di saat itu. Jadi kita tidak semata-mata hanya melihat lukisan, namun emosi kita juga ada di situ. Nah, akhirnya para pemikir dari Jerman ini menyatakan, kalau kita bisa merasakan emosi dari benda mati, masa kita nggak bisa merasakan emosi manusia lain di situ? Maka dari perjalanan panjang di tahun 1909, istilah Einfühlung kemudian menjadi empathy, and pathos. Nah, di sini pergeseran istilah ini bukan hanya pergeseran istilah semata, tapi merupakan lompatan besar dari dunia estetika atau keindahan ke dunia kemanusiaan. Sekarang di sini sudah ada sebuah transisi dari proses menghidupkan benda mati menjadi pemahaman antar subjek. Jadi kalau saya bisa merasakan betapa indahnya lantunan musik, lirik lagu, lukisan, masih banyak lagi karya seni lainnya. Dan di situ emosi saya ikut bermain. Masa iya saya tidak bisa seperti itu ketika saya melihat penderitaan orang lain, ketika saya melihat kebahagiaan orang lain. Jadi emosi di sini bukan sekedar emosi negatif ya, Bapak Ibu. Emosi di sini juga termasuk emosi kebahagiaan. Nah, artinya di sini ada suatu pergeseran dari mengagumi sebuah benda menjadi kemampuan untuk memuliakan manusia. Di sini yang kita harus sama-sama saling pahami bahwa ternyata empati itu yang awalnya adalah suatu apresiasi terhadap karya seni orang lain atau benda mati, sekarang bergeser menjadi apresiasi terhadap apa yang dialami orang lain. Yang menarik di sini mengenai empati adalah banyak orang yang belum bisa membedakan antara empati dan simpati. Padahal definisinya sendiri sudah jelas. Ada satu definisi dari seorang psikolog klinis yang sangat bagus, dari yang namanya adalah Carl Rogers. Beliau menyatakan begini, empathy is about understanding what others' emotional states, status emosi orang lain, but without losing as if quality, tanpa kehilangan identitasmu sebagai seorang kamu. Ada as if quality. Itu seperti yang dikatakan Barbara Eloi tadi. Kita mungkin tidak pernah bisa persis merasakan yang mereka rasakan karena kita bukan mereka. But it doesn't mean that we cannot
feel the way they feel. Jadi di sini ada suatu proses di mana ketika kita berada dalam status berempati, kita tetap menjaga identitas kita. Sebagai contoh, ketika Rasul mempercepat sholatnya, beliau tetap mempertahankan identitasnya sebagai seorang imam. Ya kan? Di situ identitas tetap muncul. Nah, menarik sekali pertanyaan salah satu mahasiswa saya dari Islamic Study yang ikut kelas pluralistik pagi ini. Makasih ya, Reza. Bertanya, Ibu, bagaimana empati itu biasanya kita itu berempati, kata orang gitu ya, hanya ketika kita pernah mengalami peristiwa itu, atau kita hanya bisa berempati pada orang yang kita kenal. Kembali lagi kepada apa yang dilakukan Rasul. Apakah beliau mengenal ibu itu? Mungkin iya, mungkin tidak. Kemudian meskipun beliau tidak mengenal ibu itu, tapi beliau bisa merasakan seolah-olah beliau adalah ibu tersebut. Apakah kita harus pernah mengalami perasaan demikian? Nah, ini yang menarik. Jadi dari semua dalam psikologi ada yang menyebutnya sebagai trait, kemampuan, ability, atau juga capacity. Tapi saya cenderung untuk menyebut empati ini sebagai kemampuan, karena itu bisa diasah. Namun yang menarik dari empati ini tidak seperti kemampuan yang lain, misalnya toleransi, fairness, affair, atau misalnya responsibility, atau honesty. Those are the things that we have to teach to our children. Namun empati ini berdasarkan hasil riset secara eksperimental. Jadi kalau dalam kajian kuantitatif, desain eksperimental itu berada dalam level tertinggi suatu desain penelitian. Dan ini sudah diuji terus-menerus. Di sini disebutkan hasil riset eksperimental menyatakan bahwa empati ini ternyata sudah ada dalam diri kita sejak kita lahir. Salah satu hasil eksperimen yang ditunjukkan, ketika ada seorang bayi yang tadinya tenang, kemudian mendengar suara bayi lain menangis, maka tidak lama bayi yang tenang ini pun ikut menangis. Itu adalah dasar empati. Namun it is not fully completed. Karena empati itu ada dua unsur, kemampuan merasakan dan kemampuan memahami. Bagaimana pemahaman kita terhadap emosi orang lain. Jadi ketika kita menangis karena mendengar penderitaan orang lain, artinya kita hanya mengaktifasi empati afektif kita saja. Yang tadi baru lahir itu. Kerudungnya nggak bener ya? Bener. Namun, semakin bertambahnya usia, setelah fase prasekolah atau di atas usia 6 tahun, maka muncullah yang disebut sebagai empati kognitif. Bukan hanya sekedar merasakan, namun juga memahami bagaimana apa yang dipikirkan orang lain, bagaimana cara berpikir orang lain. Namun ternyata sepanjang perjalanan dari bayi sampai dewasa, banyak sekali hal-hal yang bisa memperlemah empati atau bahkan menghilangkannya. Apa saja kira-kira? Trauma masa kecil. Trauma masa kecil itu bukan berarti seorang anak mengalami penyiksaan fisik untuk yang dilakukan orang lain kepadanya. Namun juga ketika anak melihat kekerasan yang dilakukan orang lain, orang tua maupun sekitarnya. Jadi ketika hal itu terjadi, muncullah perubahan di dalam bagaimana cara dia memproses informasi. Trauma masa kecil, pola asuh orang tua, kemudian masih banyak lagi termasuk penggunaan obat-obatan, ya, itu memang dapat memperlemah empati. Artinya, ketika kita berpikir bahwa kenapa begitu sulit kita untuk memasuki penderitaan orang lain, there must be something in between. There must be something in between those process. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, menurut keilmuan, dia sudah ada sejak kita lahir. Tapi kenapa akhirnya kita menjadi sulit
untuk berempati. Nah, ternyata hasil riset yang lain membuktikan, banyak menyatakan, permasalahannya adalah ketidakseimbangan antara empati afektif, kemampuan merasakan, dan kognitif, kemampuan memahami. Kadang-kadang yang merasakan ini lebih tinggi, lebih besar dibandingkan kemampuan memahami. Jadi ketika dalam kasus kekerasan, entah itu kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual dan lain-lain, ketika seseorang memiliki empati afektif atau kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain lebih tinggi dibandingkan kemampuannya memahami penderitaan orang lain, maka orang-orang ini cenderung menjadi korban kekerasan. Kenapa? Karena mereka mampu untuk langsung menerima maaf dari si pelaku, merasa kasihan, ya kan? Seolah-olah ya saya pernah merasakan perasaan dia. Sebaliknya, ketika kemampuan memahami perasaan orang lain lebih tinggi dibandingkan kemampuan untuk merasakan, maka kebanyakan cenderung menjadi pelaku. Sehingga kalau teman-teman sekarang para jamaah Bapak Ibu cukup familiar dengan istilah NPD, ya. Jadi di dalam NPD itu bisa dicek, pasti ada satu yang tidak ada dalam diri mereka, empati. Sehingga sudah menjadi sebuah gangguan klinis. Nah, yang menarik adalah setelah transisi Enfuhlung itu, bagaimana kita masuk ke dalam keindahan benda mati. Maka hari ini kita melaksanakan puasa, dan disinilah ternyata cara Allah memaksa kita masuk ke dalam realitas hidup manusia lain. Ketika perih terasa di lambung kita, posisinya sama, entah dia profesor ataupun kuli bangunan, tidak ada yang berbeda. Perihnya tetap sama. Jadi penderitaan orang lain ini ternyata menjadi suatu fakta, bukan hanya sekedar proses biologis yang kita rasakan di perut gitu ya, kita merasakan lapar, tapi ternyata kita juga bisa mengalami yang dirasakan orang lain mungkin ya, misalnya orang-orang yang berada di tingkat kemiskinan yang parah. Pengalaman mereka itu ternyata berdenyut dalam tubuh kita sendiri. Inilah kenapa Allah menjadikan puasa ini sebagai salah satu bridging atau jembatan. Apa yang kamu rasakan, ternyata saya juga rasakan. Inilah yang disebut sebagai emotional connectedness, keterhubungan emosi. Dan subhanallah, Ramadan ini ternyata memang betul-betul memaksa istilah Enfuhlung itu masuk ke dalam perasaan orang lain. Nah, satu pertanyaan lagi tadi saya jawab di sini. Kalau kita belum pernah mengalami secara langsung, apakah kita bisa berempati? Di dalam kelas pluralistik yang saya dan Prof. Nina ajarkan, ada satu pertemuan berbicara tentang empati, di mana di situ kami akan memaparkan the stages of empathy, bagaimana perkembangan empati dari bayi sehingga bisa berjalan secara sempurna saat dewasa. Perjalanan empati dari hanya kemampuan merasakan sampai dengan kemampuan memahami, itu perjalanannya panjang. Namun ternyata perjalanan itu ketika kita bisa mengenali diri kita lebih dalam, maka ternyata kita akan sampai di situ. Tentu saja fluktuatif. Kadang-kadang empati kita terasa lemah, kadang-kadang tinggi. Memang itu kalau berdasarkan riset ada faktor-faktor lain yang berpengaruh. Misalnya tingkat stres. Jadi kalau mahasiswa PhD stres banget gitu ya, Leo, Ayu, atau tekanan kerja kita ya Mas Rivaldi, Mas Fahrul. Lumayan tinggi. Jadi itu bisa berpengaruh terhadap kemampuan kita berempati. Namun kalau kita konsisten, yang pertama adalah kita tahu ilmunya, kita menyebarkan ilmu ini. Dan pertanyaan lainnya, Ibu,
Kalau kita sudah berempati, tapi orang lain tidak bisa berempati terhadap kita, apa yang harus kita lakukan? Ajarkan mereka untuk berempati. Kita harus menuntut mereka untuk berempati, just the way we show our empathy to them. And it is mandatory. Apalagi sekarang sudah tahu ilmunya. Nah, ternyata level empati tertinggi dalam riset literatur disebut sebagai abstrak empathy. Apa abstrak empati itu? Apa empati abstrak itu? Empati abstrak itu didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk memahami penderitaan orang lain tanpa kita harus ikut di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita sekarang mendengar atau menyaksikan perang sedang berlangsung, dan kita bisa membayangkan bagaimana perasaan anak-anak kecil di sana. Betapa sulitnya mereka untuk hidup seperti yang kita lakukan sekarang, bisa berkumpul, bisa sholat dengan tenang. Sebetulnya itu yang disebut sebagai empati abstrak. And the most interesting part about empathy is, empati itu bukan perilaku, dia belum menjadi perilaku. Empati itu bukan simpati yang hanya sekedar merasa kasihan. Ketika kita merasa kasihan atau simpati terhadap orang lain, di situ ada proses judgment bahwa my life is better than yours. Hidup saya lebih bagus dari hidup Anda. Jadi ketika kita mendatangi seseorang yang sedang berduka karena kehilangan, mungkin orang tuanya meninggal dunia, istilah I'm sorry for your loss to some extent is not appropriate. Empati adalah bagaimana kita bisa beresonansi dengan apa yang mereka rasakan tanpa kehilangan identitas diri. Karena ujung dari empati itu adalah perilaku. Perilaku apa? Ya tindakan itu tadi, tindakan menolong. Di dalam psikologi itu disebut sebagai helping behavior atau prosocial behavior. Namun empati itu belum tindakan. Empati itu baru status emosi yang kita alami ketika kita berhadapan dengan suatu kondisi tertentu. But it is not limited only to the negative emotions. Bukan berarti kita hanya, kalau ada orang sedih kita ikut sedih. Termasuk juga ketika ada orang bahagia. Kalau bahasa populernya nggak julid gitu ya. Ada orang bahagia, kita paham bagaimana yang mereka bisa sampai di titik itu. Pasti lot of things that they've been through. Artinya di sini saya bisa dengan tegas membantah bahwa tidak mungkin manusia itu tidak bisa berempati. Hanya saja mereka tidak mengaktifasi empatinya karena keterbatasan-keterbatasan tadi. Saya setuju, empathy is a privilege. Saya setuju itu indah sekali. Namun yang menarik tentang privilege ini adalah Allah sudah memberikan itu pada kita sejak lahir. That is the privilege. Jadi di sini bukan hanya orang berempati saja yang punya privilege, tidak. Ketika Allah memberikan empati itu kepada kita, itulah privilege. Banyak istilah, saya catat beberapa. Jadi kalau kita mendengar atau baca di sosial media beberapa kasus yang terjadi ya, teman-teman, kasus-kasus bagaimana kita bisa menggambarkan seseorang atau beberapa orang dengan perilakunya, kita gambarkan mereka sebagai near empathy atau zero empathy gitu. Nah, ada istilah lain yang disebut sebagai tone deaf. Kalau saya baca bukunya Daniel Goleman, tapi dengan bahasa Indonesia, kan ada dua versi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesianya diterjemahkan sebagai tuli nada. Padahal kita sudah tidak bisa menyebut kata tuli lagi ya. Tuli itu kan a bit harsh. Namun saat buku itu dikeluarkan, di situ tertulis sebagai tuli nada. Bagaimana kita tidak bisa membaca gesture, perubahan perilaku, perubahan tubuh, keringat yang turun, bagaimana mimik wajah. Itulah sebetulnya yang kita harus pelajari dengan cara terhubung secara emosional ini agar empati kita makin tinggi. Jadi empathy is not something that you only, like just spill out orally.
bukan sesuatu verbally, sesuatu yang diungkapkan secara verbal. Ketika ada seseorang, ketika kita bertanya kepada teman kita, kamu sedih ya? Terus teman kita bilang, enggak. Tapi raut wajahnya, enggak. Can you believe it that he's not sad? Itu yang dimaksud. Bahwa kata yang keluar itu sebetulnya bisa jauh berbeda dengan apa yang dia rasakan. And that's how empathy works. To detect someone's feeling by learning about their gesture, their facial expression, bagaimana gerak badannya, bagaimana caranya dia berbicara, yang biasanya kencang, tiba-tiba pelan, biasanya cepat, tiba-tiba pelan. Dan kita diberikan kemampuan itu oleh Allah. One of my student, the PhD one, dia adalah guru fisika di Universitas Negeri Lampung. Disertasinya mengenai pembelajaran fisika, namun menggunakan konsep epistemic empati. Saya bilang, wah, saya aja nggak tahu itu apa. Dan dia bisa menggambarkan itu dengan sangat bagus secara kuantitatif dengan menggunakan data-data. Dan bahkan one of the professor di kampusnya menyatakan, bagaimana mungkin empati bisa masuk ke dalam pembelajaran fisika? And this is having like a very high novelty. Jadi ternyata empati ini sangat versatile. Dia bisa masuk ke ranah manapun. Dan kita bisa lihat bagaimana dunia sekarang bergerak. Kita bisa lihat siapa saja yang bergerak tanpa empati. Kita bisa lihat dengan jelas. Namun seperti yang dikatakan mahasiswa saya, empati ini adalah sesuatu yang kompleks. I do agree. Very complex. Dan mungkin perjalanannya masih sangat panjang. Penuh kerikil tajam untuk kita bisa berempati secara fungsional atau optimal. Namun bagi saya sebagai peneliti di bidang empati, saya berpikir bahwa hanya inilah satu-satunya jalan agar kita sebagai manusia bisa menunjukkan kualitas diri kita. Dan satu-satunya jalan itu adalah dengan menempatkan kembali hati ke pusatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.